Hei, kau... Si pembawa sial yang tewaskan ibu kandungmu sendiri. Masuk tak menyapa. Menendang pintu mengusik dewa. Ni tak hormat pada dewa. Akan celaka besar. Dewa? Jangan berlagak sakti di sini. Kau si bangsat, pembawa petaka sejak lahir. Ibu tewas saat melahirkanmu, tak tertolong. Memang pembawa sial sejak lahir. Orang sepertimu harusnya dibuang ke gunung biar mati sendiri. Bahkan berkhayal jadi nona keluarga Surya. Dengar ya, keluarga Surya sudah angkat Kak Bella. Kau cuma pembawa sial yang diusir, si bangsat. Sudah selesai? Pergi sana. Jangan berlagak di sini. Dengar ya, nanti pulang. Berani sakiti Kak Bella. Aku... Hei, 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 hei. Ilmu sihir apa ini? Ah. Kepala kuil, Tak perlu begitu. ada tak boleh diabaikan. Kepala kuil, raga spiritual bawaan lahir. Tingkat kultivasi tertinggi. Jauh di atas saya. Tapi, kepala kuil, ikatan duniawinya belum putus. Ganjalan hatinya belum terurai. Bila ingin kultivasi, naik tingkat. Mungkin perlu turun gunung. Selesaikan dendam dunia fana. Saya paham. Sudah waktunya turun gunung? Beberapa utang. Sudah waktunya ditagih? Ah. Aneh. Ayah dan Kak Bella bilang, dia pengecut. Ini pembawa petaka? Jelas-jelas bintang petaka. Kau... Kepala kuil, tunggu sebentar. Murid tertua Anda, kirim barang lagi. Katanya baru dibuka. Untuk kau pilih. Buat main-main. Suruh mereka berhenti kirim. Gudang sudah hampir penuh. Aku turun gunung, urus sesuatu lalu kembali. Jadit hijau kekaisan. Lihat kualitasnya. Ini... Bukankah ini yang cuma konglomerat tambang papan atas? Keluarga Kusuma yang punya? Benar kan? Konon jadit keluarga mereka. Dilindungi dewa, membawa ketenangan hati dan pikiran. Mana mungkin dia punya sebanyak ini? Palsu. Pasti palsu. Hei, jangan harap kubawamu. Aku tak pernah janji. Cari sendiri cara turun. Jalan gunung begitu panjang. Dia pasti akan minta... terbang dengan pedang. Bukankah dia pembawa petaka? Kenapa bisa keren seperti tokoh besar di novel? Hei! Citra Surya, kau pakai ilmu sihir apa? Ku kasih tahu, keluarga Surya tak percaya ini. Kalau mau masuk rumah ini, harus ikut aturan. Zainal, bawa Anglo api. Dan daun Artemisia. Langkahi Anglo api untuk usir sial. Kalau tidak, bawa makhluk kotor masuk rumah. Langkahi. Atau jangan harap masuk rumah ini. Oh ya, Zainal, asapi lagi dengan daun Artemisia. Kalian di sini ribut-ribut apa ini? Lama tak jumpa. Ayah. Sudah 21 tahun berlalu.
sejak ayah membuangku. Lama tak jumpa. Ayah. Sudah 21 tahun berlalu. Sejak ayah membuangku. Ayah bilang, ibu mati karena aku pembawa sial. Aku yang masih bayi beberapa bulan. Dibuang di hutan, dibiarkan mati. Lalu ayah mengangkat Bella Surya, anak dari wanita simpanannya. Anak ini, raga spiritual bawaan lahir. Bencana biasa tak akan melukainya. Tapi energi spiritualnya terlalu kuat. Dia tak sanggup menahannya. Hanya dengan bertapa di gunung, nyawanya bisa diselamatkan. Kenapa aku tegang? Waktu itu dia masih bayi, pasti tak ingat apa-apa. Terlalu lama di gunung, sopan santun paling dasar pun lupa. Memang kampungan, orang kampungan. Kalau bukan karena Tuan Besar memaksa menjemput si pembawa sial ini pulang, kau takkan pernah bisa masuk pintu rumah kami. Ayah, jangan bilang begitu ke Kak Citra. Kak Citra, dibesarkan di gunung, tak ada yang mengajar, tak paham aturan, itu wajar. Kak Citra, gelang jahit hijau kekaisaran ini, khusus kusiapkan untukmu. Anggap saja, hadiah perkenalanku. Semoga kau bisa dapat sedikit gangguan. Kelak, bisa seperti kami, layak tampil di depan umum. Citra Surya yang orang liar yang dibesarkan di gunung, bisa kenal jadeit apa? Beli batu biasa saja, buat dia. Kalau dia pakai barang murahan ini keluar, pasti akan mempermalukan diri. Harus ada 11.250 rupiah yang diwarnai. Berani dibawa ke hadapanku? Citra Surya, kau masih berani bicara? Gelang yang Kak Bella kasih palsu. Masih kau turun gunung? Bawa pot itu asli? Aku kasih tahu. Jangan tak tahu terima kasih. Cepat minta maaf ke Kak Bella. Apa yang terjadi tadi? Kenapa kemoceng bulu itu tiba-tiba bergerak sendiri? Katanya dia pembawa petaka. Kok dia bisa begini? Citra Surya, kalau memukul jangan ke wajah. Masih berani memakiku? Rupanya di gunung, pukulannya kurang sakit ya. Kak Citra, kau benar-benar keterlaluan. Ini aku beli khusus, jahit hijau kekaisaran, milik keluarga Kusuma yang tak ternilai harganya. Diberkahi orang sakti pertapa, bisa mengusir bala dan mara bahaya. Berani sekali. Baru pulang sudah mengganggu adik-adik. Adikmu baik hati kasih hadiah, kau tak hargai, malah mau memukul mereka. Aku, Kak Citra, bagaimanapun juga, ini jahit hijau kekaisaran, yang kumohon sendiri. Kau harus pakai ini. Kau bilang, giok ini milik keluarga Kusuma kan? Pemegang kuasa keluarga Kusuma. Namanya... Benar kan? Rangga Kusuma. Itu keluarga Kusuma, pemegang kuasa termuda. Katanya, di usia muda, dia sudah ambil alih keluarga Kusuma. Meski muda, tapi tangannya dingin. Katanya sekarang di keluarga Kusuma, kata-katanya mutlak. Urat tambang keluarga Kusuma tersebar di seluruh dunia, fondasinya sangat kuat. Di depan keluarga Kusuma, keluarga Surya kita, juga harus merendah minta kerjasama. Rangga Kusuma. Aku dapat sepotong giok, katanya dari keluargamu. Aku dapat sepotong giok, katanya dari keluargamu. Akhirnya Anda hubungi saya. Guru, ada yang kirim giok pada Anda? Batu tambang keluarga kami, berkat lindungan Anda, baru bisa hasilkan giok yang beraura. Mana perlu orang lain kirim? Apa Anda butuh giok? Tambang baru hasilkan. Bahan bagus, saya kirim ke Anda. Lihat. Ini cuman gelang plastik yang dicuci asam dan disuntik resin.
Siapa berani pakai barang begini untuk tipu atas nama keluarga Kusuma? Tidak. Ini asli. Kau... Mana mungkin kau punya kontak pemegang kuasa keluarga Kusuma? Citra Surya. Jangan-jangan kau sewa tukang sandiwara? Kalian lebih baik segera bersujud pada guruku minta maaf. Kalau tidak, kerjasama dengan keluarga Surya langsung dihentikan. Tidak mungkin. Pasti kau gunakan cara genit licik untuk menggoda Direktur Kusuma. Bagaimana mungkin Direktur Kusuma jadi muridmu? Kau sungguh mempermalukan wajah keluarga Surya. Di kepalamu, hanya ada pikiran kotor ini? Tidak mungkin. Bagaimana keluarga Kusuma bisa... Aku tak tahu ini palsu. Aku juga ditipu orang. Jangan takut, Bella. Pasti dia pakai cara genit licik goda Direktur Kusuma. Bella tak akan minta maaf padamu. Citra, Kakek, kakak, Citra jangan menangis. Kakak di sini. Citra kesayangan kakek, harus selalu selamat dan panjang umur. Citra kecilku, harus cepat besar ya. Citra, lihat sini tersenyum. Citra, lihat sini tersenyum. Citra, lihat sini tersenyum. aku pasti akan lindungi kakek dan kakak di rumah menindas ini. Ayah! Sejak Citra Surya pulang, kelakuannya tak senonoh. Dia bahkan goda orang keluarga Kusuma, berkomplot bully Bella. Tadi dia suruh Bella berlutut bersujud minta maaf. Kakek, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memberi Kak Citra sebuah hadiah. Aku tidak tahu gelang itu palsu. Hadiah? Hadiah apa? Citra, tanganmu kenapa dingin sekali? Lihat, ini bukti pembelian Bella Surya. Catatan pembelian, jadid hijau kekaisaran keluarga Kusuma. Jelas dari toko daring murahan. Barang palsu seharga Rp22.275 gratis ongkir. Minta maaf pada Citra. Kakek, aku benar-benar tertipu. Kusuma. Pengacara keluarga Kusuma sudah datang. Mereka mau batalkan semua proyek kerjasama. Kamu... Minta maaf pada Citra. Sekarang! Kak Citra, maafkan aku. Ini salahku. Aku yang beli barang palsunya. Tolong maafkan aku. Kak Bella, jangan berlutut. Paling-paling kita tak usah kerja sama dengan keluarga Kusuma. Citra Surya, pasti kau pakai ilmu hitam untuk menipu keluarga Kusuma. Niat tulusmu kurang. Citra Surya, kali ini jangan pukul wajahku ya. Bella, minta maaf pada kakakmu.
legakan hati. Kakek... Bantu kakek masuk dulu. Sekarang segalanya baru permulaan. Citra Surya, jangan senang dulu. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Kakek, saluran energinya tersumbat. Aku bisa obati. Kau pembawa sial. Ibu kandungmu pun kau tulahi sampai mati. Sekarang, mau tulahi juga kakek kandungmu? Benar, Kak Citra. Sekarang, bukan saatnya sok kuat. Kesehatan kakek, bukan untuk kau main-main. Citra Surya, jangan-jangan kau mau gunakan ilmu sihirmu. Pada kakek, mustahil. Aku percaya Citra. Citra Surya. Mau apa kau? Bahkan tabib Yunlai tak bisa sembuhkan kakek. Kau takkan merasa kau bisa, kan? Yunlai. Bukankah itu murid keduaku yang tak berguna? Sudah lama turun gunung? Tak disangka ilmunya masih cetek. Siapa ganggu perawatanku lagi? Langsung ku hajar. Kakek. Kakek, Ayah, kau baik-baik saja? Kau pembawa sial. Kau baru datang sudah bawa sial untuk kakek. Citra Surya, tunggulah. Akan kukurung kau di kamar gelap. Aduh, setelah muntah darah ini, tubuhku terasa lebih nyaman. Cucuku sayang, kau sungguh pembawa keberuntungan kakek. Pakai saja uang kakek. Untuk beli apa saja, Diara atau Shalira, suruh mereka datang, pesan baju untukmu, pesan untuk setahun. Kepala pelayan, minggu depan, keluarga Santoso akan mengadakan jamuan. Untuk pewaris harga Santoso memilih tunangan, keluarga Surya juga diundang. Awalnya, Bella yang akan kami kirim. Tapi kini, saya ubah rencana. Citra yang akan pergi. Konon, pewaris keluarga Santoso itu pemuda sangat berbakat. kakek, kan kakek sudah janji, saya yang ikut. Arga Santoso, pewaris kalangan elit ibu kota. Bukankah dia muridku? Si durhaka, yang nekat, ingin pacaran denganku? Ayah, dia baru pulang, tak paham etiket. Kalau dia pergi, cuma akan memalukan keluarga Surya. Sebaiknya, Bella saja yang pergi. Iya, kakek. Untuk jamuan ini, saya persiapkan lama. Kak Citra baru pulang, lebih baik dia belajar etiket dulu di rumah. Citra sudah baik, tak perlu belajar itu. Aku tak mau pergi. Citra, Anak keluarga Santoso itu baru 3 tahun pimpin bisnis, nilai pasar sudah naik 2 kali lipat. Dia calon pasangan paling diburu di ibu kota. Kalau kau bisa menikah dengannya, Ayah, ini memang tidak pantas. Keluarga Santoso, mana mungkin mau memilih dia? Pembawa sial seperti ini. Keluarga seperti keluarga Santoso, paling mementingkan gengsi dan etiket.
Kita lebih baik jangan biarkan dia pergi. Kalau dia pergi, cuma akan mempermalukan muka keluarga Surya kita. Betul, kakek. Kalau kakak mau pergi, aku bisa menyerahkan kesempatan ini padanya. Tapi, aku cuma takut kakak tak bisa menyesuaikan diri di tempat seperti itu. Dan malah tersakiti. Mana ada yang tidak pantas? Citra itu pintar. Nanti dengan kita di sampingnya, membantu mengawasi. Takkan ada masalah. Awalnya aku tidak tertarik dengan jamuan ini, tapi sekarang aku ubah pikiran. Aku akan pergi. Nah, begitu dong. Si manis, apa-apa mau direbut dariku. Aku pasti akan membuatmu di jamuan perjodohan hancur nama dan martabat. Aku tidak akan pergi ke jamuan perjodohan. Minggu depan ke jamuan perjodohan. Kau harus pergi. Usiamu sudah 25. Saatnya menetapkan hati. Arga, aku tahu kau punya pendirian. Urusan pernikahan tak bisa main-main. Tapi seperti ini, terus sendiri, juga bukan solusi. Sudah kukatakan, aku tidak akan pergi. Pedang adalah hati. Yang berhati lurus layak memegang pedang. Begitu pula sebaliknya. Praktisi pedang harus melatih batin dan nalar. Bila hati tak lurus, pedang pun goyah. Aku sudah punya orang yang kusuka. Lihat gadis ini, bagaimana? Cukup cantik. Dan ini, Biar mati pun, aku tak akan pergi. Guru. Guru. Ma, putri keluarga Surya. Namanya apa? namanya Citra Surya. Katanya dia putri kandung keluarga Surya yang diadopsi. Dibesarkan di kuil Tao di gunung. Baru-baru ini dibawa pulang. Apa dia pasti datang ke jamuan perjodohan? Seharusnya iya. Kapan jamuannya? Hari apa minggu depan? Mulai jam berapa? Kamu mau pergi? Tentu aku pergi. Pa, lihat sikap Arga. Nona keluarga Surya pasti bisa menaklukkannya. Kalau gitu cepat. Ayo siapkan uang seserahan. Siapkan banyak. Jangan-jangan dia tak suka harga kita. Tapi suka uang seserahannya yang triliunan. Boleh juga. Direktur Surya, Wanita sialan. Masih mau menarik perhatian Arga Santoso? Pa, lihat tampang kerennya itu. Ada. Rokok. Bella, Direktur Santoso pasti datang untukmu. Kak Arga, Guru, ini sudah 893 kali. Aku melamarmu. Maukah kau menerimaku menikah masuk? Guru, asalkan kau mau terima lamaranku menikah masuk, segala milikku akan jadi milikmu. Arga Santoso, bangun.
Aku tak butuh. Berdiri. Jangan bergerak. Kenapa Arga Santoso di depan Citra Surya? Kayak anak anjing. Ternyata bukan cuma aku yang malu di depan Citra Surya. Arga Santoso. Tak malu? Jauh dariku. Citra Surya, kau ini hebat sekali. Kak Arga, Kak Citra, sejak pulang, dia buat Direktur Kusuma sampai hilang akal. Kau juga... Aku tahu Kak Citra tak suka aku. Tapi, kalau Kak Citra suka Direktur Santoso, langsung bilang, tak perlu begini. Maaf, salahku. Tak boleh kuucapkan. Citra Surya, Kak Bella sudah mengalah. Mau apa lagi? Mau bawa keluarga? Ikut malu? Anak durhaka. Minta maaf ke Bella. Aku ini, sampai kalian rasa, mudah ditindas? Kau Kak, di rumah, menindasku biasa. Tapi, di sini ramai. Kau juga mau? Aku cuma ingin akur. Menindas? Ini baru menindas. Sudah lihat? Kau Kak, apa salahku? Kau berani perlakukan aku begini? Keluarga Surya ini baru saja menemukan kembali anak perempuannya. Terlalu lancang ya. Tindakannya terlalu kejam. Citra Surya, kau benar-benar gila. Apa kau pakai lagi? Sihir genet licik untuk menarik perhatian Direktur Santoso. Direktur Santoso, jangan tertipu olehnya. Anak ini dari kecil tumbuh di gunung, belajar hal-hal yang aneh-aneh. Citra Surya, Direktur Santoso, jangan tertipu oleh Kak Citra. Kak Citra? Bella, Jenis si licik sok polos apa, berani-beraninya muncul di depan guruku. Sekalian kesempatan ini, saya umumkan, yang ini adalah guru saya, juga bakal tunangan saya. Bakal tunangan saya. Pak Surya, aduh, tampaknya cucu saya ini benar-benar jatuh ke tangan Citra di keluarga Anda. Seserahan 225 triliun rupiah pun ditolak. Cucu perempuan Anda, selera memang tinggi ya. Citra kami, anak yang baik. Saya belum setuju. Citra Surya ternyata sebodoh ini. Sampai keluarga Surya pun berani dia tolak. Bagus. Kau tak mau, aku mau. Kalau Kak Citra tak mau, maka saya bisa. Saya sudah lama mengagumi Direktur Santoso. Bella, ayah pasti akan mewujudkan keinginanmu. Guru, suatu hari kau pasti setuju. Aku punya banyak waktu dan kesabaran. Dan banyak cara. Citra Surya, aku sarankan kau baik-baik pada Kak Bella. Kalau tidak, aku akan mengirimmu kembali ke kuil Tao yang bobrok itu. Tinggal di sana selamanya. Rio Surya, aku sarankan kamu keringkan dulu otakmu yang becek sebelum bicara. Citra adalah putri sulung keluarga Surya. Kau berhak tentukan dia pergi atau tinggal. Hormatilah kakakmu. Kalau tidak, aku tak segan mengajari keluarga Surya tentang aturan. Kau... Beraninya kau. Tunggu. Citra Surya. Aku salah. Aku benar-benar salah. Seperti kata pepatah, memukul jangan ke wajah. Tunggu. Aku tak berani lagi. Benar-benar tak berani lagi. Citra Surya, kau benar-benar keterlaluan. Di depan banyak orang. Kau telah melakukan ini pada adikmu sendiri? Bagaimana mungkin keluarga Surya bisa membesarkan orang sepertimu?
Cukup. Ayah, kau juga tak boleh terlalu memihak Citra, Rio, juga cucumu. Kurasa yang harus sadar adalah kau. Peristiwa dulu, kau kira aku pikun? Peristiwa dulu, kau kira aku pikun? Peristiwa dulu, kitalah yang bersalah pada Citra. Sekarang kita tak boleh biarkan Citra tersakiti lagi. Ayah, Citra baru kembali tak lama. Banyak aturan keluarga yang belum dia pahami. Itu sebabnya aku... Ini juga untuk kebaikannya sendiri. Kau di depan umum menyuruhnya minta maaf pada anak angkat. Itu namanya untuk kebaikannya? Bella, minta maaf pada Citra. Ayah, Minta maaf. maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku hanya tak kuasa menahan diri. Pasti ilmu sihir. Citra Surya pasti sudah menyantetnya. Kalau tidak, mana mungkin Arga Santoso tertarik pada orang kampungan dari gunung begini? Siapapun yang berani mengganggunya, tidak akan kulepaskan. Siapapun itu. Citra Surya, malu yang kau timpakan padaku hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Lambat laun semua akan tahu wajah aslimu. Guru, silakan. Direktur Kusuma ini kerasukan? Diam. Tidak lihat betapa hormatnya Direktur Kusuma? Guru, kali ini turun gunung. Berapa lama rencananya tinggal? Tergantung situasi. Soal keluarga Surya, perlu saya turun tangan? Tidak perlu. Urusanku aku sendiri yang atasi. Urusanku aku sendiri yang atasi. Baik. Guru, terakhir keluarga Surya tak tahu diri, berani memberi barang palsu pada guru. Sebaiknya guru beri mereka pelajaran. Tidak sebanding. Guru, kali ini turun gunung. Bolehkah saya sering berkunjung ke keluarga Surya? Tak perlu ke keluarga Surya. Datang saja ke Pavilion Awan Henning. Baik. Siapa sangka guru adalah Mahaguru Wahyu yang ditakuti dunia gaib. Para keluarga terpandang itu masih sibuk mencari-cari Mahaguru Wahyu. Mereka tak tahu Mahaguru ada di depan mata. Kakek, Kak Citra, Bikin orang tua nungguinmu. Tak tahu adab. Lihat jam berapa sekarang. Ayah, Kak Citra, terbiasa liar di gunung. Untuk sementara, sulit belajar aturan keluarga. Wajar saja. Kak, jangan marah. Ayah juga ingin yang terbaik. aturan di gunung tak sembrono seperti di keluarga Surya. Setidaknya tak sembarangan mengambil alih posisi orang, bahkan berani-beraninya. Kurang ajar. Bicara gimana sama orang tua? Cukup. Belakangan keluarga Surya seret semua urusan. Beberapa proyek berturut-turut bermasalah. Belakangan, cari waktu undang guru besar. Usir sial. Sial? Bukannya sial itu dia bawa? Sejak dia pulang, rumah jadi kacau balau. Tak pernah tenang. Jangan bilang begitu sama Kak. Tapi, kakak dari kecil, besar di kuil tahu terpencil. Wajar terkena makhluk kotor. Omong kosong. Ayah, yang Bella bilang juga ada benarnya. Sejak dia pulang, di rumah tak pernah damai. Ayah, kakek, aku kenal Mahaguru aliran gaib, Mahaguru Wahyu. Aku bisa undang dia ke rumah untuk ritual. Pasti bisa jaga keluarga Surya. Rezeki dan nasib makmur. Mahaguru Wahyu. Itu yang tokoh nomor 1 aliran gaib? Iya, ayah. Kamu yakin bisa undang Mahaguru Wahyu? Kak Citra, kau lama tinggal di gunung terpencil. Mungkin tak tahu Mahaguru Wahyu. Kak, wajar saja kau tak paham hal ini? Memang wajar? Aku tak paham. Aku yakin kau tak bisa undang dia. Kak, kenapa kau selalu mencari-cari kesalahanku? Aku cuma ingin berbuat sesuatu untuk keluarga
Citra Surya, kau sendiri tak punya kemampuan? Tak bisa undang orang sakti. Lalu, menuduh Kak Bella. Kau tak punya malu lagi? Aku tak perlu undang siapa pun. Karena akulah Maha Guru Wahyu. Karena akulah Maha Guru Wahyu. Kak Bella, lihat aku. Citra Surya. Kau lagi ngimpi ya? Kau tahu siapa Maha Guru Wahyu itu? Dia Maha Guru aliran gaib. Sekali menghentak saja, seluruh dunia gaib akan mengguncang segalanya. Kau orang kampung yang besar di gunung? Kampungan. Kau ingin membuktikan diri. Tak boleh bohong. Di kalangan ini, siapa yang tak tahu, Maha Guru Wahyu berwibawa bak pertapa suci, usianya sudah lewat 50. Sepertinya kau bahkan potret Maha Guru Wahyu pun belum pernah lihat. Ayah, dengar ini. Tak punya adab sudah. Sekarang belajar menipu sambil jual nama. Kalau ini tersebar, nama baik keluarga kita akan hancur total. Diam semua. Citra, kakek percaya padamu. Urusan keluarga Surya, serahkan pada Citra. Maha Guru Wahyu, tak perlu diundang lagi. Dengan Citra di sini, tak perlu cari orang luar. Kakak, aku tahu kalian sayang kakak. Tapi masalah ini menyangkut keluarga Surya. Kakak, ilmu hitammu itu, apa itu? Ilmu hitam, mana bisa disamakan dengan aliran gaib ortodoks yang sesungguhnya? Maha Guru Wahyu adalah orang suci yang telah mencapai pencerahan. Kau mencatut namanya, itu penghinaan bagi seluruh aliran gaib. Bagaimana kalau nanti dia datang menuntut? Kakak, aku tahu kau sangat tidak terima. Kau merasa hari ini akulah yang mencuri perhatian. Tapi kau tak boleh main-main dengan masa depan keluarga Surya. Maha Guru Wahyu. Hio, aku sudah dapat kabar. Maha Guru Wahyu sedang di Pavilion Awan Henning, Barat Kota. Kita harus sungguh-sungguh, pasti bisa bertemu dengannya. Sudah pagi? Rangga Kusuma memberinya jadeit lagi? Apa sih caranya? Menggoda Aga Santoso saja belum cukup. Pilihannya juga bagus. Kenapa aku memujinya? Kakak, aku dan Rio akan menemui Maha Guru Wahyu hari ini. Mau ikut? Tapi Maha Guru Wahyu belum tentu bersedia menemuimu. Tapi, siapa tahu, berkat hubunganku, bisa membuatmu sekadar melihatnya dari jauh. Ah, lupakan saja. Kak Bella, ilmu sihirnya yang receh itu di hadapan Maha Guru Wahyu hanya seperti menunjukkan kemampuan di depan ahlinya. Kak Bella memang hebat. Bisa kenal Maha Guru Wahyu. Jangan bilang begitu. Aku hanya beruntung. Kakak, nanti setelah ku datangkan Maha Guru Wahyu, baru kau sadar bahwa ada orang tak bisa disamakan dengan ilmu sesat. Ayo. Suruh kakak beradik keluarga Surya, tunggu di depan Pavilion Awan Henning. Semoga menunggu di sana menyenangkan. Guru muda, saya Bella Surya dari keluarga Surya. Sebelumnya sudah ada janji untuk menemui Maha Guru Wahyu. Maha Guru Wahyu, hari ini tidak berada di kuil. Tapi kami sudah ada janji sebelumnya. Keberadaan Maha Guru tidak menentu. Jika kalian sungguh-sungguh, bisa menunggu di luar. Bila Maha Guru kembali,
Mungkin bisa bertemu. Hanya ini? Cuma disuruh menunggu saja? Tunggu. Ini ujian dari Maha Guru. Kak Bella, kau yakin? Ini benar Maha Guru Wahyu? Bukan cuma mempermainkan kita? Adik, orang-orang sakti memang begitu. Bagaimana kalau ini memang ujian ketulusan kita dari Maha Guru? Kalau kita pergi sekarang, bukankah semua usaha kita sia-sia? Citra Surya, kenapa kau di sini? Citra Surya, keluarlah. Siapa yang menyuruhmu masuk? Citra Surya, cepat keluar. Jangan membuat Maha Guru Wahyu marah. Kak, aku tahu kau membenciku dan ingin membalas dendam, tapi sekarang bukan waktunya. Untuk balas dendam. Kenapa aku harus balas dendam? Kak, kau... Cukup. Hari ini aku datang ke Pavilion Awan Hening. Dia ada hubungannya dengan kalian? Adapun Maha Guru Wahyu, apakah beliau mau menemui kalian? Tergantung suasana hatinya. Citra Surya, kau memang pembawa sial. Ilmu sihirmu itu, di hadapan Maha Guru Wahyu, hanyalah lelucon belaka. Kali ini, aku pasti akan dapat menemui Maha Guru Wahyu, dan kau pasti akan ditinggalkan semua orang. Tidak, perasaan ini sepertinya akan ada hal buruk terjadi. Kak Bella, jangan lanjutkan. Kita... Apa perkataanku salah? Dia yang penuh kesialan. Masih berharap menemui Maha Guru Wahyu? Bodoh. Guru, Anda datang. Guru! Kedua orang di luar itu, Hanyalah badut yang memalukan. Aku akan pergi ke keluarga Santoso. mau cari si Arga lagi? Guru! Arga Santoso itu licik. Dan dia menyimpan niat yang tak pantas pada Anda. Mengapa Anda harus mencarinya? Aku akan memutuskan hubungan guru murid dengannya. Kau ikut? Murid bersedia? Guru. Guru. Adik seperguruan ketemu kakak seperguruan. Tak menyapa? Kau juga datang? Pak Kusuma sibuk sekali. Masih sempat ke keluarga Santoso? Ikut guru. Guru, kenapa datang? Ada urusan. Tuan Santoso. Oh, Citra datang. Silakan duduk. Kakek, perkenalkan. Citra Surya, guru saya, juga calon tunangan saya. Dasar kau, suruhmu berguru. Bukan untuk memperistri gurumu. Tuan Santoso. Saya datang hari ini untuk memutuskan hubungan dengan Arga Santoso. Bagus, putus saja. Hubungan guru-murid putus, baru bisa bicara pernikahan. Hahaha, tak kusangka. Kau bisa dapatkan Citra. Guru, ini... Anda benar-benar setuju saya menikah masuk? Tidak setuju. Kalau begitu saya terus mengganggu, sampai Anda setuju. Arga Santoso. Hormatilah gurumu. Guru sudah begini.
masih bicara hormat? Kakek, tolong saya. Apa? Kalau tidak, cucu Anda bisa hidup sendirian selamanya. Citra. Guru, Guru, Tuan Santoso terkena kutukan. Kak Bella, hampir gelap. Mahaguru Wahyu, datang atau tidak? Tunggu, harus tunggu. Citra Surya saja bisa masuk. Kenapa kami tidak boleh? bagaimana? Jimatnya sudah masuk ke jantung, tapi belum dalam, masih bisa diatasi. Siapa yang berani menyasar kakek? Tuan Besar Santoso, apakah beliau baru-baru ini bertemu orang yang mencurigakan atau menerima hadiah yang aneh? Yang aneh. Ada yang memberi tongkat giok keberuntungan. Katanya sudah diberkahi Maha Guru, bisa menenangkan jiwa dan merawat hati. Tapi saya merasa tidur tidak nyenyak. Saya rasa masalahnya di giok itu. Sudah saya suruh simpan. Pelayan bawa tongkat giok itu ke sini. Giok ini kualitas terbaik, giok putih halus. Teknik ukirnya juga karya maestro. Jimat ini diukir belakangan. Dan yang dipakai adalah ilmu khusus aliran gaib kami, jimat penggerogot hati. Bukankah dulu Anda sudah membakar semua jimat penggerogot hati? Saya menyaksikannya sendiri. Rangga, segera kembali ke kuil. Periksa semua kitab dan naskah ajaran. siap. Bagaimana kalau minta tabib Sakti Jaya memeriksa? Ilmu pengobatannya tinggi. Mungkin Guru Tabib Sakti Jaya ada di sini. Masih perlu cari yang ilmunya belum matang itu. Kakek, percayalah pada guru. Kalau guru bilang bisa diatasi, pasti bisa. Mahaguru sudah kembali? Kami bisa menemuinya sekarang? Maha Guru sudah pergi. Pergi? Kapan? Tapi kami sudah menunggu seharian. Beliau sudah pergi sejak tengah hari. Tak usah tunggu lagi. Tunggu. Apa ada yang membuat Mahaguru Wahyu marah? Perjalanan Maha Guru? Mana mungkin saya tahu. Silakan pulang. Pasti Citra Surya. Tentu saja Citra Surya. Dia yang membuat Mahaguru Wahyu marah. Makanya Mahaguru sengaja menolak kami. Semua salah dia. Salah dia? Kalau tidak hari ini, kami pasti bisa bertemu Mahaguru Wahyu. Dulu Bella tidak seperti ini. Sudahlah, aku lelah. Semua ini salah Citra Surya. Citra Surya, kau tahu juga pulang? Lihat jam berapa sekarang? Anak gunung. Memang tak punya adab. Kak Citra, kenapa kau begini? Aku tahu kau membenciku. Tapi bagaimana kau bisa... Hari ini aku susah payah. Bisa menemui Mahaguru Wahyu. Tapi, karena kau nekat masuk pavilion Awan Hening, membuat Mahaguru tersinggung, beliau melampiaskan marah ke kami, sampai tak mau bertemu. Citra Surya, kau memang pembawa petaka. Diri sendiri tak punya kemampuan mengundang Mahaguru, malah merusak rencana Bella. Hari ini biar aku memberimu pelajaran. Hentikan. Ayah, urusannya belum jelas. Sudah selesai bicara? Buktinya? Omongan kosong. Kau menuduh tanpa dasar. Bukti apa lagi? Aku dan Rio melihat sendiri.
kau masuk ke pavilion awan Henning. Setelah itu, Mahaguru Wahyu tak muncul lagi. Citra Surya, kau masih saja keras kepala. Dengar ya, sekarang juga kau minta maaf pada Bella. Kalau tidak, minggir. Hah, barang rongsokan apa lagi ini? Mau menipu kami lagi dengan barang-barang ini? Citra Surya, dengar ya. Jangan kira jimat receh buatanmu sendiri bisa dianggap karya Mahaguru Wahyu. Kak Citra, aku tahu kau ingin membuktikan diri. Tapi kertas jimat ini jelas-jelas palsu. Kakek, Anda berpengalaman. Tolong lihat. Baik. Ini adalah Jimat Mahaguru Wahyu asli. Bisa jaga rumah tangga aman, usir jahat dan bala. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Oh, aku tahu. Ini kau curi. Kau pasti pakai cara tak pantas untuk mencurinya dari Mahaguru Wahyu. diam. Katakan pada kakek, jimat ini dari mana kau dapatkan? Tidak perlu dapatkan, karena akulah Mahaguru Wahyu. Citra Surya, sampai kapan lagi kau akan menyamar sebagai Mahaguru Wahyu? Kau masih menggunakan kebohongan ini untuk menipu kakek? Ayah benar. Kakek, jangan tertipu olehnya. Aku tahu bagaimana kau mendapatkannya. Kau pasti menggunakan identitasku untuk mendekati Mahaguru Wahyu dan menipunya. Benar, kan? Pasti, Mahaguru Wahyu. Aku menggunakan identitasmu. Hanya untuk menipu satu jimat. Yang bisa kubuat dengan mudah? Tentu kau berkata begitu, karena kau sendiri penipu. Kak Bella, jangan lanjutkan. Aku rasa ada yang tidak beres. Heyo, kau sekarang juga takut padanya? Hari ini aku harus memperlihatkan wajah aslinya pada kalian. Tuan, ada tamu dari pavilion awan Henning. Kedatangan Anda tepat sekali. Katakanlah pada mereka, apakah Citra Surya menerobos pavilion awan Henning dan membuat Mahaguru Wahyu marah? Mahaguru Wahyu, gelang penjernih hati yang Anda pesan, sudah saya antarkan. Terima kasih. Jika tidak ada hal lain, saya mohon pamit. Semuanya bohong. Dia pasti menyuruh orang pavilion awan Henning berpura-pura di depan kita. Ayah, jangan percaya dia. Dia dibesarkan di gunung terpencil. Mana mungkin jadi Mahaguru Tianji? Bisa jadi dia buta huruf. Mana mungkin jadi Mahaguru Xuanmen? Benar. Benar-benar. Suwani, kau demi menyamar jadi Mahaguru Tianji. Sungguh kerja keras ya. Sampai orang pavilion awan Henning, kau suap. Orang itu dari pavilion awan Henning. Orang pavilion awan Henning tak pernah turun urus-urusan orang. Apalagi mau main sandiwara. Kecuali dia benar. Yanqing, jangan-jangan kau juga disuapnya sampai membelanya? Kak Xiangqing, kenapa jadi begini? Sudah selesai? Kali ini aku sungguh tak bicara buruk tentangmu. Aku bersumpah. Kak... Aku tak akan percaya. Kau akan percaya. Sekarang, percaya aku adalah Mahaguru Tianji? Percaya ilmu sesatmu itu. Masih mau catut nama Mahaguru Tianji? Ayah, dia mau paksa aku mengaku. Pakai ilmu gaibnya? Tenang,
Suwani, kau benar-benar terlalu keterlaluan. Baik, kalau begitu teruslah hidup dalam mimpimu. Suwani. Kak, aku akui, aku tadi bicara agak kurang sopan. Tapi jurusmu tadi, yang bikin sapu terbang, keren banget. Aku juga mau belajar. Jangan dekat-dekat Citra. Guru, Dia itu, gimana? Hebat kan aku? Cuma bisa bilang, kagak bisa puji aku sekali? Arga Santoso. Kapan kamu jadi manja begini? Berkat guru, yang dulu maksa usir aku turun gunung. Aku mikirin 3 tahun. Semakin guru usir aku, semakin aku pengen nempel sama guru. Sudahlah, jangan diungkit lagi. Buatku, itu bukan urusan lama. Guru orang paling penting buatku. Dulu, kenapa guru usir aku turun gunung? Ini penting banget buatku. Arga Santoso, mau selamatin kakekmu apa enggak? Buka kutukan ini mendesak. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah cara lindungi kakekmu. Dan cari dalang sesungguhnya. Bukan di sini. Sibuk urusan lama. Biar aku mati dengan jelas, boleh? Harus segera ditangani. Jangan ditunda lagi. Aku nggak peduli caranya apa. Harus dapat dalam 3 hari. Guru sudah mulai curiga. Kalau ditunda lagi, kau tahu akibatnya. Bawahan paham? Pergilah, hati-hati. Jangan sampai ada yang lihat. Bukan seperti yang guru pikirkan. Arga, sudah kukatakan. Hal lama tak perlu dibahas lagi. Sekarang aku tak mau membahas masa lalu. Sekarang aku tak mau membahas masa lalu. Siapa yang menyuruhmu? Masih mau diam? Aku bilang. Itu diberikan oleh seorang pendeta Tao. Dia memberiku giok. Dia mengancamku untuk meletakkannya di samping ranjang Tuan Besar. Aku sungguh tak tahu. Dia ingin membunuh Tuan Besar. Pendeta Tao itu bilang, kalau aku tak lakukan seperti perintahnya, anakku akan celaka. Anakku baru SMA. Aku tak bisa. Seperti apa pendeta itu? Dia pakai topi dan masker. Wajahnya tak bisa kulihat. Suaranya serak. Di punggung tangan kanannya ada tanda lahir yang jelas. Akan kusampaikan pada guru setelah ku ketahui. Guru, hamba antara Anda. Tak usah, Arga Santoso. Hubungan kita sudah berakhir. Pulang semalam begini. Kau anggap ini rumahmu? Kalau tersiar kabar, putri keluarga Surya, sembrono begini. Malu keluarga kami di mana? Apa? Keluarga Surya? Sekarang butuh membawa petaka sepertiku untuk mewakili? Dulu bilang aku pembawa sial sampai ibu kandungnya sendiri mati. Lalu buang aku ke gunung malam itu juga. Dan tak peduli selama 20 tahun lebih. Kenapa? Sekarang tak takut. Aku bawa sial untuk seluruh keluarga? Kau berani mengutuk kami. Padahal kakekmu sangat menyayangimu. Dasar orang tak tahu balas budi. Belakangan Bella sering sial. Apa ini ulahmu? Ayah hanya berasumsi dan memihak untuk menyimpulkan. Lebih baik, bawa anak kesayanganmu itu pergi usir sial. Karena si pembawa petaka inilah. Bella jadi... Ayah. Citra, ayo pergi. Kakak akan membawamu ke suatu tempat.
Malam ini ada acara yang diadakan teman-temanku. Mereka baik-baik semua. Jangan gugup. Dan aku juga ingin secara resmi memperkenalkanmu pada mereka. Sebenarnya tak perlu begitu. Aku tak butuh pengakuan siapapun. Aku butuh semua orang tahu kau Citra Surya adalah adik kandungku. Adalah putri kandung keluarga Surya yang sah dan benar. Dan aku juga ingin mengganti semua penderitaanmu selama ini. Sedikit demi sedikit. Maya, akhirnya kau datang. Kami sudah di sini, menunggu lama. Ini siapa? Adikku Citra Surya. Inikah adik kandungmu yang baru pulang? Adik kita memang cantik. Halo. Halo, aku Intan Lestari. Teman sekamar waktu kuliah Maya. Ayo, semuanya sudah menunggu di dalam. Malam ini kita harus saling kenal dengan baik. Citra, coba ini. Menu andalan mereka, mus teh hijau. Maya, kamu terlalu memanjakannya. Aku jadi cemburu. Adik Citra memang cantik. Maya pasti sangat menyayanginya. Surprise. Surprise. Ini hadiah dari kami semua untuk adik merayakan kepulangannya ke keluarga Surya. Tak kukatakan ada acara ini. Ini bukan rencanaku. Artinya semua menyukaimu. Ini jimat pelindung yang kubuat. Jimat keselamatan, jimat kesehatan, jimat pembawa rezeki. Walau tak berharga, tapi sangat berguna. Bisa dibawa atau ditaruh di kantor. Di rumah. Citra, jimat-jimat ini, jangan-jangan kamu yang gambar sendiri? Iya, aku yang gambar. Apa kalian tidak suka? Kalau begitu apa yang kalian sukai? Aku akan suruh orang antar sekarang. Tidak, Citra. Kami semua sangat menyukainya. Sungguh, benar-benar suka. Adik, jimat ini pasti yang asli. Jimat berkah gerbang dewa kan? Katanya yang beredar di pasaran, kebanyakan palsu. Yang benar-benar berguna, sangat langka dan sulit didapat. Tidak terlalu berlebihan kok. Sebenarnya kalau tahu caranya, sederhana kok. Maya, kamu juga tidak bilang padaku. Adik kita ternyata hebat sekali. Tentu saja adikku. Memang sangat hebat. Ini. Terima kasih. Aku ke toilet dulu. Kalian di sini temanin adikku ya. Untukmu. Lo. Ini bukan Kak Citra? Kakak keluar? Nongkrong sama teman? Iya. Kenapa? Kamu pikir dengan kembalinya Citra Surya, kamu bisa bangkit lagi? Kakek pasti akan mati. Nanti, kan ayah yang berkuasa. Bella Surya. Kalau lain kali masih kudengar, tidak cuma satu tamparan yang kau dapat. Maya Surya. Bella begitu membelamu? Kau malah demi adikmu, yang baru pulang dari gunung itu. Dialah yang dilelang, ngomong seenaknya, sampai Bella difitnah. Sudahlah Dimas. Adik Citra tumbuh besar di gunung. Wajar saja tidak paham adat. Aku tidak apa-apa. Kak, kamu tahu nggak? Ayah bilang, nanti keluarga Surya, semua jadi milikku. Kamu dan Citra Surya, nanti hanya bisa hidup di bawah bayang-bayangku. Dasar. Pukuli dia. Bella Surya, kamu akan menyesal. Menyesal? Siapa yang pantas menyesal? Seperti dulu, kau tak bisa lindungi Citra. Sekarang, kau juga tak bisa lindungi dirimu sendiri. Tahan dia.
Tuh kau! Hancurkan wajahnya. Lihat dia masih bisa sok suci. Kok lama sekali? Mungkin lagi merias ulang, tapi memang lama. Aku lihat dulu. Ada masalah. Apa? Bella Surya. Sungguh ingin wajahmu yang begini dilihat semua orang. Lihat nanti, kau masih bisa berlagak. Tamparan ini dari ayah untuk menghukummu yang tak tahu aturan. Siapa? Aku. Berani kau main tangan di sini? Ini wilayahku. Satpam. Panggil manajer Wijaya. Kamu berani benar main tangan. Tunggu saja. Tak ada yang tak berani kulakukan. Sakit? Tidak, Citra, jangan gegabah. Sebaiknya suruh orangmu cepat datang. Kalau tidak, hanya tinggal mengurus jenazahmu. Manajer Wijaya. Wanita ini berbuat kasar di hotel, melukai aku dan Bella. Kau sekarang segera bawa dia ke kantor polisi. Guru Besar Surya, Anda datang? Maaf, sambutan saya kurang. Manajer Wijaya? Kau salah lihat. Dia cuma orang kampung, gadis liar. Masa ya, dia seorang master? Nona Bella Surya, tolong perhatikan ucapanmu. Ibu Citra Surya adalah tamu istimewa Hotel Puncak Awan kami dan juga guru bos kami. Tahun lalu hotel kami sering bermasalah. Guru Besar Suryalah yang menyelesaikannya. Barulah kami bisa seperti sekarang ini. Ini bagaimana mungkin? Tolong antar Tuan Muda Dimas Pratama, Nona Bella Surya, dan yang terlibat ke ruang istirahat, menunggu penanganan. Berani sekali kalian. Aku ini Tuan Muda keluarga Pratama. Tuan Muda Pratama, ayahanda Anda kemarin masih datang ke hotel kami. Ingin minta Guru Besar Surya tilik Feng Shui. Anda yakin masih mau terus membuat keributan? Silakan. Ayo pergi. Kak Citra, siapa yang memukulmu tadi? Orang yang disuruh Dimas Pratama. Dia juga menamparku. Tampar dirimu sendiri 10 kali. Kuat-kuat. Kalau tidak, besok keluarga Pratama akan mendengar kabar bangkrut. Kau tidak boleh. Kuberi waktu 5 detik untuk berpikir. 5, 4, 3. Aku tampar. Dimas, kenapa kau bisa... Giliranmu. Guru, kau baik-baik saja? Guru, tamparannya kurang keras. Bawa pergi. Aku ke toilet dulu. Guru, dulu, perihal jimat yang bocor dari kuil Tao, telah jelas, seorang murid kuil, bernama Tao Qingshu, disuap dengan uang banyak, mencuri jimat yang guru hancurkan. Qingshu, kini kekuatannya telah dilenyapkan. Diserahkan ke Balai Disiplin Swanan, dikurung seumur hidup di kuil dingin di gunung belakang.
Dulu, saat kukatakan hubungan guru-murid berakhir, bukan karena ingin meninggalkanmu, tapi ingin mengubah statusku untuk mengejarmu secara terhormat. Jadi dulu kau sengaja? Ya, aku menyukaimu. Sekali kedua aku berguru padamu, sudah menyukaimu. Tapi, kau adalah guru. Aku adalah murid. Disiplin Xuanen sangat ketat. Aku hanya bisa pakai cara bodoh ini. Putuskan hubungan guru-murid dulu, lalu mulai dari awal lagi. Shen Yuhuai. Kau adalah muridku. Selamanya, Guru, tapi kau juga Shen Yuhuai. Jadi ku beri kau 3 bulan untuk berpikir. Jika setelah 3 bulan kau masih berpikir begitu, kita bicara lagi saat itu. baik. 3 bulan. Guru, tunggu aku. Mau kemana? Mempersiapkan hadiah pertama untuk mengejarmu. Aura jahat telah dibersihkan. Tapi tenaga dan darah masih lemah. Minum obat sesuai resep. Istirahat total 3 bulan. Bisa pulih 70 hingga 80%. Wani, kali ini berkatmu. Bocah Yuhuai itu, kalau berani memperlakukanmu buruk, kakek patahkan kakinya. Kakek, aku dan dia, Guru, Guru, aku memasak sup ayam lingzi untuk menambah tenaga dan darah. Sudah direbus 6 jam. Coba cicip. Guru, silakan cicip. lumayan. Kalau gitu, aku akan masak untukmu setiap hari. Ah, tak tega lihat. Arga, kakekmu masih terbaring di sini. Kakek, minumlah juga. Citra, Arga ini. Sejak kecil memang pendiam. Ke semua orang selalu menjaga jarak. Kecuali padamu. Kupikir dia tulus sekali. Urusan kalian, kakek tak ikut campur. Kakak Citra di hotel menyuruh orang memukulku. Dan lagi, dia juga memaksa Tuan Muda Pratama menampar dirinya sendiri. Keluarga Pratama membatalkan investasinya. Kontrak senilai 1.125 miliar rupiah itu. Tenang, Bella. Ayah pasti akan membelamu. Citra Surya, kian lama kian tak tahu aturan. Ada urusan? Lutut. Minta maaf pada Bella, lalu pergi ke keluarga Pratama untuk minta maaf. Lalu mohon pada keluarga Pratama untuk melanjutkan investasi. Yang harus minta maaf adalah dia. Semua ini, selama bertahun-tahun. Paman Surya, keluarga Santoso bekerja sama dengan grup Surya bertahun-tahun karena menghormati wajah Tuan Besar Surya. Tapi jika kau terus memihak anak angkat perempuanmu, keluarga Santoso akan segera hentikan semua kerjasama. Keluarga Kusuma juga. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Bella... Ayah, mereka memfitnahku. Aku ini anak yang ayah besarkan sendiri. Berlutut. Urusan dulu tak ada sangkut pautnya denganmu. Tapi kau menggantikan Citra, menikmati kemewahan keluarga Surya selama 20 tahun. Sekarang, Citra sudah kembali. Kau masih berani berkomplot melawannya. Ayah, Bella tidak bersalah. Bella ini anak baik. Pasti mereka yang memfitnah. Diam kau. Dulu, kau buang Citra di gunung, tapi angkat Bella Surya sebagai anak angkat. Selama ini, kau selalu memihaknya. Kutanya padamu, mana putri kandungmu yang sebenarnya? Mulai hari ini, Bella Surya dikurung di aula leluhur 3 bulan. Setiap hari, menyalin aturan keluarga 100 kali, dan introspeksi diri. Setelah 3 bulan, keluar dari rumah keluarga Surya akan memberimu sejumlah uang,
Tapi mulai sekarang, antara kita tak ada hubungan lagi. Kakek, jangan usir aku. Aku tahu salah. Aku tidak sengaja. Kakek, kakek, kakek. Citra, kakek yang bersalah padamu. Selama bertahun-tahun ini, kau menderita. Kakek, sudah berlalu? Citra, kemarilah. Urusan hari ini, Maya sudah menceritakannya padaku. Kakek, aku baik-baik saja. Mana mungkin baik-baik saja. Bella Surya menghinamu di depan umum, bahkan memukul Maya. Aku sebagai kakekmu, gagal mendidik cucu seperti itu. Aku merasa bersalah pada kalian. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu merasa bersalah padamu. Terlalu memanjakan. Ayahmu itu selalu memihak Bella Surya, membuatmu menderita. Kakek, aku tahu kakek punya kesulitan sendiri. Anak yang baik, tenang saja. Mulai sekarang, kakek pasti tak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Sedangkan Bella Surya itu dikurung di aula leluhur selama 3 bulan. Menyalin naskah aturan keluarga, merenungi kesalahan sendiri. Kalau dia berbuat salah lagi, aku akan mengusirnya dari keluarga Surya. Terima kasih, kakek. Citra, ingatlah, kau selamanya adalah cucu kakek. Orang lain, jangan kau pikirkan. Kenapa? Kenapa semua orang membelanya? Aku sudah 20 tahun di keluarga Surya. Begitu Citra Surya pulang, aku jadi yang tak diinginkan. Nona kedua. Perintah Tuan Besar. Silakan terus salin naskah aturan keluarga. Malam ini kalau belum selesai 100 kali, jangan istirahat. Bahkan kau berani mengaturku? Tuan Besar bilang, kalau Nona kedua tidak patuh, akan hukum keluarga dilakukan. Sebelum subuh, aku akan datang periksa. Surya, Citra. Semua ini gara-garamu, semua salahmu. Semua menertawakanku. Semua melihatku jadi bahan tertawaan. Citra Surya. Membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Membuatku dipukul kakek. Dikurung di aula leluhur. Aku tak akan membiarkanmu begitu saja. Tunggulah. Segera. Nanti kau akan tahu siapa yang jadi pemenang terakhir. Guru, silakan lewat sini. Katanya, malam ini ada beberapa barang antik bagus. Salah satunya, vas porselen tungku resmi dinasti Song. Konon, asalnya dari istana. Mari kita lihat dulu. Wah, Kak Bella datang. Ada orang dari kecil hidup di gunung, barang keramik saja, jarang lihat. Berani-beraninya datang ke acara begini. Sungguh menggelikan. Nona Surya, tolong jaga mulutmu. Guruku, Rangga Kusuma, tak perlu kau komentari. Direktur Kusuma, kenapa masih membelanya? Jangan-jangan, seperti kabar yang beredar, kau sudah dibius dengan caranya? Bella Surya, 3 hari lalu kau buat keributan di hotel, dikurung kakek untuk introspeksi. Bagaimana kau bisa keluar? Kau, jangan jadikan kakek ancaman. Ayah kasihan padaku. Suruhku keluar cari suasana. Oh ya? Kalau begitu, sekarang aku telepon kakek untuk konfirmasi. Kau! Ayo, kita masuk. Udara di sini tak segar. Nanti Vas, tungku resmi dinasti Song itu, harus aku menangkan. Citra Surya, semakin dia inginkan sesuatu, semakin harus kurebut. Selanjutnya adalah barang lelang pertama kami. Harga pembuka 1.125 juta rupiah. 1.350 juta rupiah. 1.525 juta rupiah. Selamat Tuan Laksono.
Laku. Selanjutnya adalah barang lelang kelima kami dari tungku resmi dinasti Song. Vaspir anggur berlapis glasir biru langit sudah diautentikasi oleh pakar terkemuka. Dan riwayatnya jelas. Harga pembuka lelang 18 miliar rupiah. 20 miliar 250 juta rupiah. 22 miliar 500 juta rupiah. 27 miliar rupiah. 33 miliar 750 juta rupiah. Vas ini bermasalah. Guru melihat apa? Warna glasirnya kering dan dangkal. Teknik retaknya terlalu rapi. Itu bekas ukiran laser. Teknik penuaan buatan pada alasnya cukup canggih. Tapi jejak api barunya belum hilang. Baru 3 tahun. Mengerti? 45 miliar rupiah. 45 miliar rupiah pertama. 45 miliar rupiah kedua. 45 miliar rupiah ketiga. Terjual. Selamat Nona Surya. Kak Citra, maaf ya. Vas ini saya ambil dulu. Kalau kakak suka, bisa saya tunjukkan pada kakak? Selamat. Tapi, sebaiknya kamu minta pakar lain. Memeriksanya lagi. 45 miliar rupiah. Bukan jumlah kecil untukmu. Ini semua punya sertifikat autentikasi. Kakak lebih ahli dari pakar? Nona Surya, silakan periksa. Warna glasir ini, bentuknya, ini barang koleksi yang sesungguhnya. Ada yang meragukan rumah lelang kalian menjual barang palsu. Nona Surya, setiap barang koleksi di rumah lelang kami sudah diperiksa pakar, tapi keaslian barang koleksi ini menjadi tanggung jawab pembeli. Namun, kami sudah memeriksa keaslian setiap barang koleksi. Citra Surya, kau dengar? Berani sekali kau meragukan. Aku hanya tak mau kau habiskan 45 miliar rupiah. Untuk tiruan modern. Ngaco apa kau? Ini punya sertifikat autentikasi profesional. Ada masalah apa? Direktur Kusuma, Nona Surya. Ada masalah apa ini? Manajer Wijaya, ada yang meragukan tungku resmi yang kalian jual itu palsu. Direktur Kusuma, Anda tahu reputasi kami. Mana mungkin kami jual barang palsu? Kalau begitu undang lagi Sesepuh Juwono. Kalau vas ini asli, uang Nona Surya untuk beli tungku resmi. Biaya aku yang tanggung. Kalau palsu, Nona Surya harus minta maaf pada guruku. Benar? Kalau ini asli, aku mau kau berlutut. Minta maaf padaku. Ini Sesepuh Juwono ada di sebelah, ikut acara apresiasi. Aku akan undang dia. Mohon tunggu sebentar. Vas ini, Sesepuh Juwono, ini barang asli kan? Di sertifikat tertulis jelas-jelas. Nona Surya, biar saya periksa dulu. Vas ini adalah tiruan. Ini replika teknologi terbaru, tiruan berkualitas tinggi. Retakan di permukaan glasir ini, hasil ukiran laser. Teknik penuaan pada dasarnya, menggunakan bahan kimia. Tidak lebih dari 3 tahun. Tidak mungkin. Sesepuh Juwono, ini jelas dinyatakan asli. Saya yang salah lihat. Teknik penuaannya terlalu baru. Saya terkecoh. Nona Surya, saya minta maaf. Guru, kalau bukan karena peringatanmu, keaslian barang ini tak akan ketahuan. Ketajaman matamu, saya sungguh kagum. Kalian satu komplotan. Kalian bersekongkol menipuku. Sesepuh Juwono adalah maha guru senior di dunia autentikasi barang antik. Meragukan Sesepuh Juwono sama saja meragukan seluruh industri autentikasi. Barang asli tungku resmi dinasti Song. Dasarnya, perlu 800 tahun pembentukan, lembut hangat dan tak mencolok, warna glasirnya tenang dan dalam. Sedangkan benda ini, jejak api barunya terlalu kuat, terlalu terasa dibuat-buat. Kalau tak percaya, cari saja pakar lain untuk autentikasi ulang. Ganti rugi. Kalian menjual barang palsu padaku. Kalian harus ganti rugi. Nona Surya, Anda mendapat barang palsu, kami sangat menyesal. Tapi aturan lelang menulis dengan jelas. Peserta lelang harus tanggung sendiri risiko autentikasi. Ini penipuan. Aku laporan polisi. Akan kubuka ke media. Kau dari dulu tahu ini barang palsu? Kau sengaja biar aku membelinya.
Sepertinya aku pernah ingatkanmu. Itu bukan peringatan. Kau cuma mau menertawakanku. Guru, kalau bukan Anda hari ini, barang tiruan ini masih akan beredar di pasar dan menipu banyak orang. Kau harus berterima kasih pada guru. Untungnya guru ada di dunia antik, menyingkirkan satu barang palsu lagi. Saya, Manajer Wijaya, saya harap rumah lelang menangani ini dengan serius. Untuk staf yang buat laporan keliru. Harus dihukum. Ya, kami pasti tangani serius. Sebut juga akan jelaskan ke asosiasi. Dan terima hukuman. Di dunia barang antik, kalau kemampuan kurang, jangan sembarangan sentuh. Kali ini 45 miliar rupiah. Lain kali, bisa nyawamu. Hari ini, terima kasih atas peringatan guru. Nanti saya datang belajar. Bapak Juwono terlalu ramah. Ayo pergi. Citra Surya. Aku tak akan biarkan kau lolos. Semua gara-gara Citra Surya. Tampaknya Nona Surya juga benci Citra Surya. Kau, Orang yang punya musuh sama denganmu. Aku percaya kita sama-sama ingin dia mati. pendeta, aku ingin seluruh Surya. Membayar harganya. Semua gara-gara Citra Surya. Aku ingin mereka semua berlutut mohon padaku. Hahaha. Cuma bangkrut. Terlalu mudah. Yang ku mau, aliran feng shui dan kemakmuran rumah leluhur keluarga Surya. Berkah yang terakumulasi selama ratusan tahun itu. Jika kau rebut, dalam 3 generasi keluarga Surya pasti merosot dan hancur. Katakan, bagaimana caranya? Inti feng shui keluarga Surya terletak tepat di bawah ruang tamu pada simbol energi bumi. Ganti saja inti formasi penghancur rezekimu, itu benar perunggu itu. Dengan ini, lalu kutetapkan 3 simbol formasi. Dalam 7 hari, feng shui mereka pasti akan runtuh. Lalu apa yang akan ku dapat? Setelah formasi diaktifkan, untuk sementara, nasibmu akan kubah menjadi makmur. Kau akan menjadi satu-satunya yang tak terpengaruh saat keluarga Surya merosot. Manfaatkan kesempatan untuk mengambil alih seluruh harta kekayaan mereka. Keluarga Surya tanpa anggota lain? Bukankah itu yang kau inginkan? Tapi, bagaimana jika gagal? Tidak akan gagal. Cepat sekali Nona Surya bergerak. Sekarang pergilah ke ruang tamu, pada 3 sudut timur, selatan, utara. Angkat karpetnya, kukir simbol formasi di bawahnya. Hah? Bella, sudah larut malam begini. Kau sedang apa di sini? Aku tidak bisa tidur. Bangun untuk minum air. Kak, kenapa kau juga bangun? Kudengar ada suara dari bawah. Kukira ada maling masuk. Kalau begitu istirahatlah lebih awal. Oh ya, Citra bilang padaku, akhir-akhir ini aura rumah kita kurang bagus. Suruhku nyalakan dupa, penenang jiwa di ruang tamu. Sudah kuhidupkan, cium aromanya. Dupa penenang jiwa. Bukan, ini dupa penampak wujud. Kau belum tidur juga. Sedang menjamu tamu di ruang tamu? Citra Surya. Kau bagaimana bisa? Citra Surya. Kau memang waspada, tapi sudah terlambat. 3 jimat formasi. Sudah kukir 2. Tinggal 1 lagi. Keberuntungan keluarga Surya pasti hancur. Maksudmu yang di bawah karpet ruang tamu? Di sudut timur itu? Atau yang di sudut selatan? Yang di sudut utara?
Belum sempat kau ukir, kan? Bagaimana kau tahu? Benda perunggu yang kau suruh Bella Surya ganti. Sudah kutemukan 3 hari lalu. Alasanku tak kuungkap. Hanya ingin melihat. Apa sebenarnya rencanamu? Ini, Setiap jimat yang kau ukir, langsung kulepaskan. Kau susah payah mengukir. Aku juga susah melepasnya. Tapi sekarang tampaknya, semua kerja keras ini sangat berharga. Terlambat. kau sejak kapan tahu? Sejak kau suruh Bella Surya ganti benda perunggu. Hari itu, aku sudah tahu. Setiap sudut rumah keluarga Surya. Sudah kupasang jimat pelindung formasi. Kau pikir sedang merancang jebakan? Padahal, kau sudah terjebak sejak awal. Guru, semua sudah siap. Baik Saputra, kau diduga menerobos rumah secara ilegal, berusaha merusak feng shui rumah orang lain, serta menghasut kejahatan. Sekarang, kami berhak menangkapmu secara sah. Hahaha. Tangkap aku? Apa buktinya? Rekaman kamera ruang tamu? Sejak kau panjat jendela, semua terekam. Percakapanmu dengan Bella Surya, tak ada yang terlewat. Tidak mungkin. Kamera ruang tamu itu sudah kumatikan. Bella, masih ada yang mau kau katakan? Kakek! Dia yang mengancamku. Dia bilang kalau aku tak menurutinya, dia akan membunuhku. Si manis, sekarang tak berani mengaku. Bella Surya, keluarga Surya membesarkanmu 20 tahun, memberimu hidup terbaik, pendidikan terbaik. Dan beginilah caramu membalas keluarga Surya? Kenapa? Aku kan juga anak keluarga Surya. Aku kan juga anak kandung ayah. Kenapa aku cuma bisa tinggal di sini sebagai anak angkat? Sementara Citra Surya, begitu pulang langsung bisa memiliki segalanya dengan sah? Ayah, apa yang dia katakan benar? Bella, bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu? 10 tahun lalu, aku menguping pembicaraanmu. Aku kan juga anakmu. Tapi kau tak berani mengakuinya. Membuatku masuk keluarga ini sebagai anak angkat. Semua ini adalah hutang kalian, keluarga Surya padaku. Dia berkata benar. Ayah, aku hanya gegabah sesaat. Tagvaras, kurasa kau akan terus seperti ini. Kau tak perlu kembali ke grup Surya lagi. Serahkan semuanya pada Maya. Ayah, ini tak pantas. Dan untukmu, Arga, semuanya ikuti prosedur hukum. Laksanakan. Baik. Terlibat banyak penyelundupan benda bersejarah, membawa informasi secara ilegal, berusaha membahayakan keselamatan umum. Kami akan serahkan ke Badan Penegakan Hukum. Citra, kau pikir kau menang? Guruku akan balas dendam untukku. Gurumu sudah 3 bulan lalu, karena melatih ilmu sesat, kultivasinya dilenyapkan. Apa? Rangga, bawa mereka. Baik, Mulai sekarang, kau dan keluarga Surya tak ada hubungan lagi. Tidak. Jangan. Guru, kedepannya apapun terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Perjanjian 3 bulan dengan Arga Santoso. Tinggal berapa lama? Tinggal 27 hari lagi. Guru, Anda sudah putuskan? Tergantung sikapmu.